Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al Gading. Saya dari kelas 07 TMSP 002 dengan NIM 181010300113. Di sini saya akan menjelaskan materi diskusi pertemuan ke-8 mata kuliah Ekonomi Teknik dengan judul Evaluasi Investasi dengan IRR. IRR, Internal Rate of Return. Internal Rate of Return adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakan dengan nilai investasi saat ini berdasarkan penghitungan kas bersih di masa mendatang. Bisa dikatakan jika perhitungan Internal Rate of Return menunjukkan angka lebih besar daripada modal yang dikeluarkan, maka jangan ragu untuk melakukan investasi. Begitu pula sebaliknya, jika hasil perhitungan IRR kurang dari biaya modal, maka sebaiknya hindari investasi tersebut. Fungsi IRR, fungsi utama IRR yaitu untuk mengestimasi apakah aset suatu perusahaan sedang naik atau turun. IRR juga berfungsi bagi pebisnis agar memutuskan proyek investasi yang akan dimodali. Namun IRR juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Perhitungan IRR berfungsi sebagai sumber acuan seseorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposit di bank. Yang kedua, perhitungan IRR berguna untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, perhitungan IRR berfungsi untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak sehingga investor tahu mana investasi yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi meskipun dikenakan pajak. Kelebihan dan kekurangan dari IRR. Adapun kelebihannya, 1. Anda dapat tahu investasi yang dilakukan layak dijalankan atau tidak. Kedua, metode ini turut memperhitungkan nilai waktu dari uang dan cash flow masuk dalam hal pengembalian modal. Yang ketiga, metode IRR turut memperhitungkan setiap arus. Kekurangan IRR, keputusan yang dihasilkan setelah penghitungan IRR tidak selalu tepat. Yang kedua, metode ini hanya dapat memberikan hasil maksimal saat instrumen investasi memiliki rasio sebagai kapitalnya. Yang ketiga, IRR membutuhkan nilai cost of capital dalam perhitungannya. Contoh perhitungan IRR. Contoh perhitungan IRR sebuah proyek dengan investasi sebesar 20 juta rupiah dan akan memberikan pemasukan setiap tahunnya sebesar 4.900.000 rupiah berlangsung selama 5 tahun. Berapakah IRR dari proyek tersebut? Jawabannya adalah PV penerimaan dibagi PV biaya sama dengan 1. 4.900.000 dalam kurung P per A titik koma I persen, 5 tutup kurung dibagi 20 juta rupiah sama dengan 1. Dan buka kurung P per A titik koma I persen titik koma 5 tutup kurung sama dengan 20 juta dibagi 4.900.000. Hasilnya adalah 4,0816. IRR-nya adalah 7% ditambah buka kurung 4,1002 dikurang 4,0816 tutup kurung dibagi buka kurung 4,1002 dikurang 4,0459 tutup kurung dikali buka kurung 7,5% dikurang 7% tutup kurung sama dengan 7% ditambah buka kurung 0,0816 dibagi 0,0543 tutup kurung dikali buka kurung 0,5% tutup kurung sama dengan 7% plus 0,3425 dikali buka kurung 0,5% sama dengan 7% plus 0,17% IRR. Jadi IRR-nya adalah 7,17. Rumus IRR praktis. Untuk mempermudah perhitungan IRR, yaitu dengan mencoba suku bunga yang diperkirakan akan memberikan nilai NPV positif semisal 10%, yang akan memberikan NPV sebesar 382, dan dilanjutkan dengan perhitungan NPV yang negatif. Misalnya pada 20% akan memberikan NPV sebesar minus 429, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan bunga rendah ditambah NPV bunga rendah dibagi NPV bunga rendah dikurang NPV pada bunga tinggi dikali bunga tinggi dikurang bunga rendah tutup kurung. Atau disederhanakan menjadi IRR sama dengan IR ditambah NPV IR dibagi NPV IR dikurang NPV IT dikali dalam kurung IT dikurang IR tutup kurung.
Kesimpulan, bila kita baca sesuai dengan penjelasan di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi internal rate of return adalah untuk bisa membandingkan tingkat pengembalian sebelum akhirnya Anda menentukan jenis investasi mana yang dinilai terbaik dan mampu memberikan keuntungan. Untuk pihak perusahaan, internal rate of return berguna sebagai untuk melakukan evaluasi kebijakan dari pembelian kembali saham yang dimiliki perusahaan. Tentunya hasil dari perhitungan internal rate of return ini harus mampu menunjukkan hasil yang lebih besar daripada arus kas, sehingga barulah suatu saham perusahaan bisa dapat dibeli kembali. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.